Oh, harta warisan itu kalau tidak dibagi sesuai hukum Islam, Pak, ya itu yang makan harta warisan tidak berkah harta, ya, bahkan akan habis cepat itu, habis cepat, bahkan hidupnya sengsara. Alhamdulillah. Ini contohnya sudah banyak, Pak. Cerita dari jamaah saya itu sudah banyak itu. Baik hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, temanya adalah siapakah ahli waris kita? Ya, siapakah ahli waris kita? Jadi sebetulnya ini tema tentang mengenal ahli waris. Jadi kalau saya ringkas Bapak Ibu, belajar fikih waris itu Anda semuanya ini yang hadir termasuk saya itu harus menguasai 4 tema besar, ya. 4 tema besar. Yang pertama Anda kuasai nanti ada namanya mengenal ahli waris. Ini yang akan kita bahas hari ini, ya, tema tentang apa? Mengenal ahli waris. Ini mengenal ahli waris ini bisa 3-4 kali pertemuan, Pak, karena Anda nanti harus membedakan ahli waris yang internal sama ahli waris eksternal. Itu nanti harus hafal, ya. Jadi satu poin ini bukan satu pertemuan, ya. Satu poin bisa berkali-kali pertemuan karena harus didetailkan nanti, ya, insya Allah. Yang kedua, kalau nanti sudah dikuasai mengenal ahli waris mungkin butuh 4 pertemuan. Untuk nomor 2, Anda juga harus menguasai bagian pasti ahli waris. Bagian pasti ahli waris. Apa itu? Bagian pastinya apa maksudnya? Angka-angka waris itu loh, ya. Misalnya ada angka setengah, ya, 1/4, terus apa lagi? 1/8, ada lagi 1/6, 2/3, ya. Itu namanya bagian pasti. Dan itu yang menentukan bukan ulama itu setengah 1/4 itu, Pak Bu, ya. Bukan Rasulullah juga, bukan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya. Jadi lengkap itu di surah An-Nisa, ya. Surat An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan seterusnya, ya. Tentang bagian pasti, ya. Karena nanti ada ahli waris yang dapatnya itu enggak pasti, ya. Ya, kalau ini bagian pasti. Kalau yang enggak pasti itu apa istilahnya? Apa istilahnya? Yang tidak pasti dapatnya itu. Ayo, apa istilahnya? Asobah, ya. Ada ahli waris nanti istilahnya asobah. Apa itu asobah? Sisa, ya. Namanya sisa itu nggak pasti, Pak Bu. Bisa jadi sisa itu sedikit, ya. Bisa jadi sisa itu banyak, tergantung nanti, iya. Nanti ada orang yang dapat warisan itu dari jalur sisa atau asobah. Itu juga nanti harus dipelajari, ya. Siapa saja ahli warisnya. Kemudian yang ketiga, ini yang menurut saya rodok jelimet nih kalau kata orang Jawa, ya. Agak sulit belajar waris itu, Pak, di poin nomor 3 ini. Karena kita harus menghafal syarat-syaratnya. Ini ahli waris yang ini dia dapat setengah itu syaratnya apa? 1, 2, 3 syaratnya. Ini ahli waris yang ini dapat 1/8 syaratnya apa? 1, 2 itu dihafal nanti, ya. Istilahnya mengetahui atau mengenal syarat bagian pasti ahli waris, ya. Itu nanti agak lama dan juga harus hafal, ya. Saya menghafal tema nomor 3 ini lumayan lama, Pak, ya. Karena hafal di ahli waris ini nanti kalau menghafal ahli waris yang lain syaratnya apa bolak-balik kadang-kadang, ya. Kecampur aduk, ya. Jadi harus diulang-ulang terus, Pak. Harus dimurojaah terus ini emang poin nomor 3 ini, ya. Bahkan nih jamaah, mohon maaf, para pengajar ilmu waris, kita nyebutnya guru waris atau kiai atau ustadz, mereka tidak akan bisa menyelesaikan pembagian harta warisan kalau tidak menguasai nomor 3 ini.
Ya, karena ini paling jelimet tuh di sini syarat-syaratnya ya. Kalau mengenal ahli waris bagiannya berapa itu insya Allah gampang Pak, mudah. Tapi yang sulit itu menghafal syaratnya ya, menghafal syarat-syaratnya. Karena tidak mudah untuk menghafalnya itu. Banyak yang harus dihafal ya, pelan-pelan ya. Makanya orang yang pakar ilmu waris itu dia harus menguasai nomor 3 ya. Tidak boleh tidak ya. Terus yang satu lagi terakhir, kalau ini paling gampang menurut saya, namanya mengetahui konsep hijab. Apa Bu hijab ini? Ya, penghalang. Hijab di sini bukan jilbab ya, bukan hijab syar'i itu bukan ya. Hijab di sini maksudnya apa? Penghalang. Maksudnya apa? Dia ahli waris, tapi nggak jadi dapat warisan gara-gara terhijab, terhalang oleh ahli waris yang lain. Nah itu juga harus dipelajari. Karena ada orang Pak bagi warisan, dikira ini semuanya dapat, dikira semuanya dapat, ini anaknya dapat, ini cucunya harus dapat, ini saya cucunya almarhum katanya, saya cucunya harus dapat, saya kan ahli waris. Cucu itu ahli waris bukan Pak? Ahli waris benar, tapi dia belum tentu dapat warisan karena bisa jadi nanti apa terhijab, terhalangi oleh anaknya almarhum. Nah, maka penting mempelajari konsep hijab insya Allah nanti. Baik. Nah 4 ini kalau khatam, Anda langsung jadi pakar waris nanti. ahli waris. Kok ahli waris? Ahlinya fikih waris ya. Kalau ahli waris kok nanti orang yang dapat warisan ya. Jamaah Masjid Baitur Rahim lulus dinyatakan sebagai pakar ilmu waris, masya Allah ya. Ya atau ini Pak nanti buka apa istilahnya itu konsultan waris. Iya, jadi konsultan waris ya. Kalau ada orang yang bertanya warisan bisa nanya ke Jamaah Baitur Rahim nanti insya Allah. Iya, jangan nanyanya ke saya. Ya, WA saya itu sudah penuh WhatsApp apa pesan dari pertanyaan jamaah. Nanya waris ya banyak se-Indonesia itu Pak yang nanya itu Pak. Nggak tahu dapat nomor saya dari mana itu. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, dari Sulawesi, itu pada WA itu. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya ini dari Kalimantan. Saya dapat nomor Ustadz dari buku Ustadz yang waris itu. Kan saya punya buku waris tuh Pak yang dulu PDF itu kan gratis itu dulu dibagikan PDF buku itu. Itu rupanya disebarkan oleh orang-orang sampai kemana-mana itu buku saya. Ada nomor WA saya, ada nomor HP saya itu di buku PDF itu. Nah, rupanya mereka dapat dari situ ya. Akhirnya nanya-nanya, setiap hari Pak WhatsApp saya itu penuh dengan pertanyaan. Ya ada yang nanya waris, ada yang nanya hukum fikih yang lain, ada juga yang nanya tentang akidah tauhid juga ada ya, banyak lah ya. Cuma kadang-kadang ya, kadang saya balas, kadang-kadang nggak saya balas ya. Nah, makanya nanti kalau bisa ini ada pertanyaan, silahkan hubungi Jamaah Baitur Rahim. Iya, gitu ya kan. Kalau ada pertanyaan waris nih, silahkan hubungi jamaah saya, murid saya di Baitur Rahim. Karena semuanya sudah bakar waris ya. Ya, jangan lupa satu pertanyaan 100 ribu, 1 juta. Ya, konsultan ya Pak ya, konsultan ya, konsultasi waris ya. Gitu. Oke, dah. Baik, kita langsung ya belajar fikih waris. Bismillahirrahmanirrahim, mengenal ahli waris. Pertama jamaah, di dalam surah An-Nisa ayat 12 di sini ada keterangan tentang ahli waris yaitu suami. Ya, bahasa Arabnya apa suami itu? Zauj ya. Zaujun itu suami ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك
kalian. Kum di sini maksudnya para suami. Ya, para suami, kalau Anda ditinggal meninggal istrinya. Ya, jadi ini ada kasus satu keluarga yang meninggal duluan adalah istrinya. Ya. Maunya suaminya dulu apa istrinya dulu yang meninggal? Kalau bapak ini ya istri biar bisa nambah lagi katanya. Ya Allah, ya siapa saja lah ya, tergantung nanti takdirnya siapa yang duluan. Pokoknya kalau istri meninggal dunia, maka ahli warisnya yang pertama itu adalah suami. Di situ disebutkan apa? Suami. Walakum, bagi kalian wahai para suami, nisfu ma taraka azwajukum, yaitu setengah harta. Dapat setengah Pak. Suami dapat setengah dari harta milik istri. Ya, istri punya apa? Ya, punya apa? Ya harus dicek itu. Harus dicek Pak Bu. Suami istri itu ya hati-hati nanti di dalam pembagian harta warisan. Jangan sampai harta itu remang-remang. Apa itu remang-remang? Tidak jelas. Ini rumah punya siapa? Ini dulu tanah ini siapa yang beli? Suami apa ini tanah dari mertua? Iya, bisa jadi kan? Suami istri itu hidup bersama, itu dulu tanah ternyata pemberian dari orang tua istri misalnya. Ya. Suami cuma ikut istri di situ terus bangun rumah. Gitu. Itu nanti gimana itu pembagian harta warisannya? Ya. Tanah, rumah itu milik siapa harus jelas ya. Yang paling sulit itu nanti di situ Pak. Saya pengalaman bagi waris itu kalau ngitungnya sih insya Allah mudah ya menghitungnya. Yang sulit itu menentukan ini rumah itu milik suami apa milik istri atau milik berdua. Wah itu nanti berantemnya bisa sebulan itu. Iya, saling mengklaim Pak. Nah itu enggak itu milik suami, enggak itu milik istri. Waduh, kacau. Karena nanti beda ya. Kalau misalnya Pak meninggal istri, terus itu dianggap milik suami, apakah ada bagi waris? Rumah tanah itu milik suami, yang meninggal istri, bagi waris gak itu nanti? Hah? Bagi waris gak? Tidak kan? Karena istri nggak punya apa-apa. Rumah dan tanah diklaim milik suami, berarti nggak ada ceritanya bagi warisan. Nah kalau memang itu milik suami, kata pihak istri ya mungkin saudaranya nih Pak, biasanya saudara nih biasanya ikut-ikutan, enggak itu milik almarhumah, itu milik sang istri, harus dibagi waris tuh rumah itu, karena rumahnya Pak harganya MM-an. Jadi saudara-saudaranya pengen dapat bagian ya, gitu. Kebetulan ini mungkin suami istri ini tidak punya anak laki-laki misalnya, lah itu kan nanti harta ngalir kan. Iya, makanya saudara-saudari dari pihak istri pengennya itu dibagi waris, akhirnya berantem. Kalau berantem larinya kemana itu Pak? Nanyanya kemana itu biasanya? Ustaz Acip ya. Assalamualaikum Ustaz, sambil nangis-nangis itu, ya Allah ini gimana ini Pak Ustaz, keluarga saya berantem ini masalah warisan, ya Allah. Kalau sudah berantem tuh Pak susah bagi waris, kok berantem tuh susah ya, susah. Makanya kita persiapkan keluarga kita jangan sampai berantem dengan cara belajar fikih waris. Oke. Nah, ini ahli waris pertama ya, suami ya. Yang kedua, berarti ini dibalik. Kalau ahli warisnya istri, berarti yang meninggal siapa ini? Suami, berarti yang meninggal suami. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum. Masih di surat An-Nisa ayat 12 ya. Lanjutannya. Nah, di sini walahunna bagi istri, hunna di sini kembalinya ke istri, itu bisa memperoleh ar-rubu', seperempat dari harta milik
suami ya. Cuma nanti kan ada syaratnya ya Pak Bu ya. Kita belum masuk ke situ ya, belum ya. Tadi suami itu sebetulnya bisa setengah, bisa seperempat. Kalau istri bisa seperempat, bisa 1/8. Itu ada syarat-syaratnya nanti. Yang penting kita ini dulu menentukan, oh istri itu ahli waris, istri itu berhak dapat warisan. Ketika suaminya meninggal dunia, maka istrinya atau istri-istrinya, istri-istrinya itu dapat Pak Bu, bukan hanya istri muda yang dapat. Iya, istri tua juga dapat itu ya. Kasihan istri tua ya, dia jatahnya berkurang ya Pak ya, jatahnya berkurang gitu ya. Jadi kalau ada suami meninggal ternyata punya istri banyak, itu semua istrinya dapat Pak, kecuali kalau istri yang sudah cerai ya. Istri yang sudah diceraikan, sudah lama diceraikan, itu tidak dapat warisan ya. Tapi kalau istri yang masih sah ya, baik itu istri simpanan atau istri yang tidak disimpan yes, pokoknya istri gitu ya, selama dia sah secara hukum Islam ya, meskipun secara negara misalnya tidak sah Pak. Maksudnya gimana? Kan ada orang nikah itu tidak didaftarkan ke KUA, ada kan? Dia diam-diam ya, nikah lagi diam-diam ya, tapi sah secara agama, sah, ada walinya, ada saksinya ya kan, ya ada wali, ada saksi gitu, sah. Tapi secara negara mungkin tidak tertulis, tidak tercatat ya. Itu dapat warisan nggak itu? Dapat kan, karena kan juga istri yang sah kan secara hukum Islam ya. Cuma repotnya Pak, nanti kalau ke pengadilan agama itu istri yang kedua itu nggak dapat, karena dianggap tidak sah secara hukum negara. Iya, itu. Jadi kalau mau nikah lagi Pak, jangan diam-diam, ya Bu ya, jangan diam-diam. Bilang ke istri yang pertama, saya mau nikah lagi, berarti nanti bisa didaftarkan itu ya. Minta izin sama istri pertama. Nikah kedua itu harus izin istri pertama Pak ya? Iya kan? Harus ada tanda tangan ya kalau nggak salah. Iya. Tapi Pak, saya kasih solusi. Katanya tanpa tanda tangan bisa. Pakai apa? Pakai cap jempol. Ya. Gimana itu Pak Ustaz? Ya. Nunggu dia tidur ya. Nunggu istri tidur, Anda siapkan kertas ya. Ini ngajar nggak bener ini. Siapkan kertas pernyataan ya. Tinggal nanti ada stempel istri Anda lagi tidur. Nah itu ambil jari tangannya Pak. Tempelin ke tinta itu, terus di. Nah, istrinya bingung bangun tidur, loh kenapa nih? Kok tangan saya begini ya? Itu ternyata bisa juga seperti itu ya. Wallahu a'lam. Nanti diterima apa enggak ya, wallahu a'lam. Oke. Nah, kayaknya jamaah Baitul Rahim ahli tauhid semua ini. Ahli tauhid satu. Hanya berani punya istri satu ya. Ya, belum berani nambah. Ustaz Abdullah punya rencana ya. Ya, enggak tahu, wallahu a'lam. Ya. Baik. Terus siapa lagi? Ada lagi ahli waris anak jamaah. Anak laki-laki itu nanti di surah An-Nisa ayat 11. Berarti ini mundur. Kalau tadi ayat 12 ya. Suami istri itu ayat 12. Kalau untuk bagian anak laki-laki, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah Subhanahu wa taala yusi, berwasiat. Itu tafsirnya di Jalalain tuh maksudnya memerintahkan ya. Memerintahkan kepada kalian tentang pembagian untuk jatah anak-anak kalian, lidzakari, bagi seorang anak laki-laki, mithlu hadzil unthayain, yaitu seperti bagian dua anak perempuan. Maksudnya apa ini Pak Bu? Anak laki-laki itu ya, seandainya nanti orang tuanya meninggal, di situ ada anak laki-laki dan ada anak perempuan ya, maka yang laki-laki tidak boleh dapat rata sama seperti perempuan, tidak boleh.
harus dapat lebih banyak dari bagian yang perempuan, 2 kali lipatnya. Gampangnya gini, misalnya anak perempuan dapat 1 miliar, misal anak perempuan itu masing-masing dapat 1 miliar, berarti yang laki-laki itu harus dapat 2 miliar ya, gitu ya, kira-kira seperti itu. Nanti ada caranya, ada cara khusus ya. Baik, terus satu lagi anak perempuan juga ahli waris ya, seperti misalnya disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 11, fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf. Anak perempuan itu kalau lebih dari 2, di sini tafsirnya apa? Maksudnya itu 2, 3, 4, 5. Jadi 2, lebih dari 2 di sini bukan di atas 2 ya, tapi termasuk angka 2 itu juga termasuk. Dia dapatnya 2/3 ya. Jadi kalau anak perempuannya ada 2 orang, ada 3 perempuan, ada 4 perempuan, pokoknya lebih dari 1 dah, gitu aja. Lebih dari 1 itu anak perempuan nanti 2/3 ya. Tapi kalau sendirian, wa in kanat wahidatan itu sendirian, anak cewek satu-satunya. Siapa di sini yang anak ceweknya 1? Ada ya. Nah, itu jatahnya berapa anak perempuan sendirian? Setengah. Wah, ini cocok ini. Kalau mau nikah ya, nikah ini anak perempuan yang sendirian ya. Karena nanti kalau bapaknya meninggal, dia dapat setengah harta dari orang tua. Setengah Pak. Kalau 1 miliar kan 500 juta untuk anak perempuan itu. Iya, setengahnya. Kalau sendirian loh ya, kalau sendirian ya. Tapi kalau nanti ada anak perempuan lain, berubah jadi 2/3. Apalagi kalau ada anak laki-laki, ya nanti berubah lagi ya. Oke. Terus selanjutnya siapa lagi? Nah, ayah dan ibu. Ayah ibunya siapa ini? Yang meninggal, betul. Ayah ibunya yang meninggal itu juga ahli waris. Surah An-Nisa ayat 11, wali abawaihi itu di situ maksudnya ayah dan ibu. Abawaihi, Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz abawaihi ya. Likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi ya. Itu nanti ya, angka-angka waris nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya. Intinya kalau kita simpulkan Bapak Ibu ya, ahli waris itu nanti kita bagi menjadi 2. Ada ahli waris internal, yaitu pasangan hidup, bisa suami, bisa istri. Jadi kalau ada yang meninggal dunia, langsung saja pasangan hidupnya berarti termasuk ahli waris ya. Pasangan hidup, suami atau istri, tergantung siapa yang meninggal ya. Kalau yang meninggal suami ya berarti ahli warisnya istri, kalau yang meninggal istri ya berarti ahli warisnya suami gitu ya. Makanya saya letakkan di kanan kiri ya. Jadi tengah itu yang meninggal, mayit, orang yang meninggal dunia. Jadi nanti Pak Bu, paling gampang kalau ada yang meninggal dunia langsung ditaruh di tengah situ. Ada pengumuman di Masjid Baitur Rahim, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bapak Pak Ijo misalnya. Nggak ada yang namanya Pak Ijo kan? Nggak ada ya. Bapak Pak Ijo. Nah, itu tetangganya yang ngaji di Baitur Rahim langsung, wah Pak Ijo sawahnya akeh, sawahnya banyak, terus kontrakannya juga banyak. Itu siapa ya yang berhak dapat warisan Pak Ijo ya? Langsung aja Pak Ijo itu langsung taruh tengah Pak, taruh di posisi sebagai mayit. Langsung kita lihat, masa Pak Ijo punya suami? Enggak ya, kita coret ya. Ya dia berarti punya istri, istrinya itu yang dapat warisan.
gitu ya, gampang. Terus siapa lagi ke bawah? Pak Paijo yang meninggal dunia itu punya anak kandung. Ingat ya, di sini yang dapat warisan hanya anak kandung. Berarti anak tiri tidak dapat warisan. Anak adopsi ya, anak angkat itu juga tidak dapat warisan. Ini khusus anak kandung, Pak. Anak yang betul-betul dari dia ya. Ya, baik itu anak laki-laki maupun perempuan, semuanya ahli waris. Kalau dalam bahasa Arab anak laki-laki itu ibnun. Apa? Ibnun. Ya, kalau anak perempuan bintun. Ya, kalau suami zaujun, istri zaujatun. Ini hafalkan nih, bahasa Arabnya harus dihafal ya. Suami apa? Zaujun. Yuk ikuti, zaujun suami, zaujatun istri, ibnun anak laki-laki, bintun anak perempuan. Oke, di situ anak laki bisa banyak ya, tidak hanya satu, anak perempuan juga bisa jadi banyak ya. Terus siapa lagi jamaah yang dapat warisan? Orang tua, yaitu ayahnya almarhum atau ibunya almarhum. Ayah itu bahasa Arabnya abun ya, abi. Ya, abi itu ayahku ya, abi ya. Terus kalau ibu ummun ya, kalau ibuku ummi ya. Abun dan ummun itu termasuk ahli waris, Pak. Dia berhak dapat warisan. Jangan nggak dikasih ya. Kadang-kadang ini banyak keliru ketika ada yang meninggal dunia, mengira yang dapat warisan itu cuma istri sama anaknya. Padahal almarhum di kampungnya masih punya orang tua. Orang tuanya sudah sepuh, nggak dikabari, Pak. Menang-menang wae istrinya. Ya Allah, ini istri apa nih? Ya, jangan dikasih tahu mbahmu, kata istrinya. Bilang ke anak-anaknya, menang wae. Mbahmu kan harus pikun. Mbahnya udah pikun, mbahnya di kampung sudah pikun. Dan di aja, ini harta bapakmu, ini pokoknya buat kalian sama buat ibu. Nah, kita nikmati. Orang ini kan hasil kerja bapakmu gitu. Ini kan hasil kerja bapakmu, kata istrinya begitu, Pak. Bilang ke anak-anaknya. Ya Allah. Gak berkah, betul. Iya, Pak. Oh, harta warisan itu kalau tidak dibagi sesuai hukum Islam, Pak, ya itu yang makan harta warisan tidak berkah hartanya ya, bahkan akan habis cepat, bahkan hidupnya sengsara. Naudzubillah. Ini contohnya sudah banyak, Pak. Cerita dari jamaah saya itu sudah banyak itu. Ada orang serakah dalam masalah warisan ya, bahwa jatahnya itu sebetulnya cuma sedikit tapi dia pengennya dapat banyak ya. Ya kayak tadi tuh ditutup-tutupi, orang tua suami nggak dikasih itu ya, itu ya Allah tidak berkah, Pak. Tidak berkah. Kalaupun dia dapat banyak di situ ya, nggak lama pasti, Pak, akan hancur atau hidupnya berantakan. Naudzubillah min dzalik. Makanya hati-hati masalah warisan ya. Kelihatannya sepele, ini kan harta suami, harta bapakmu, nggak apa-apa, nggak bisa. Ini Allah maunya itu seperti itu, Pak. Maunya Allah itu kalau ada yang meninggal, yang dapat tidak hanya istri dan anak. Allah maunya orang tuanya juga dikasih gitu. Yang penting masih hidup, masih ada orang tuanya. Kalau orang tua sudah nggak ada ya sudah, berarti yang dapat warisan hanya istri dan anak. Jadi ini, Pak, ya, maksud enam pihak ini bukan semuanya dapat, belum tentu. Bisa jadi ayahnya meninggal nih, ayahnya sudah nggak ada, adanya cuma ibu, ya berarti ahli warisnya siapa? Hanya istri, anak, sama ibunya gitu aja ya. Jadi tidak harus lengkap ya. Pokoknya dilihat saja masih hidup atau tidak. Kalau sudah meninggal dunia, yaudah kita coret ya. Sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal, ibunya juga sudah meninggal, ya wes, berarti untuk istri dan anak begitu. Oke. Nah, ini insya Allah ahli waris internal bisa dihafal, bisa ya. Saya paling gampang kalau menyuruh jamaah saya di Jakarta itu
Pak, ingat-ingat aja begini, siapa pasangan hidupnya, siapa anak kandungnya, dan siapa orang tuanya. 3 itu dihafalkan. Coba ikuti. 1, siapa pasangan hidupnya. 2, siapa anak kandungnya. 3, siapa orang tua kandungnya. Gitu. Udah langsung kebayang itu Pak. Ada yang meninggal nih, siapa? Apa? Satu, siapa pasangan hidupnya. Terus siapa anak kandungnya. Nah itu ahli waris. Terus siapa orang tuanya. Gitu. Itu namanya ahli waris internal. Ya. Apakah ada ahli waris yang lain? Ada nggak? Ada ahli waris lain nggak? Ada. Nanti kita akan belajar ahli waris eksternal. Kalau ini kan internal. Kenapa ada internal, ada eksternal Pak? Internal ini kata guru saya, internal ini maksudnya ahli waris yang pasti dapat warisan, tidak mungkin terhijab, tidak mungkin terhijab, tidak mungkin terhalangi. Beda dengan ahli waris nanti namanya eksternal, seperti cucu, saudara, keponakan, itu ahli waris juga. Tapi mereka bisa jadi terhijab, terhalangi. Tapi kalau yang 6 ini Pak, nggak mungkin terhalangi. Ada nggak kasus 6 orang ini terhalangi itu? Nggak bisa, nggak mungkin. Dihalangi sama siapa? Nggak ada kan? Nggak bisa. Kecuali meninggal tadi ya. Oh iya, kecuali meninggal atau cerai. Ya, meninggal atau cerai. Ya. Ya. Kalau mantan anak nggak ada. Anaknya diusir Pak. Kamu itu sudah diusir bapakmu karena nakal Pak. Ada kasus keluarga itu mengusir anak nomor 1, anak sulung ya namanya ya. Diusir dari rumah Pak karena nakalnya, naudzubillah min dzalik. Jadi diusir, dia pergi merantau bertahun-tahun tidak pulang. Sudah diusir Pak, diusir bapak ibunya. Nakal istilahnya ya, anak durhaka lah istilahnya, dicap seperti itu ya. Nah, itu Pak, meskipun dicap anak durhaka, diusir ya, bertahun-tahun tidak pernah pulang ya. Ini kalau bapaknya meninggal, itu anak yang diusir bertahun-tahun itu apakah nggak dapat warisan? Dapat Pak itu. Iya, terserah urusan. Misalnya istri atau ibu kandungnya bilang, kamu kan anak durhaka, sudah diusir bapakmu. Enggak bisa. Namanya anak tetap anak. Tidak ada mantan anak, tidak ada ya. Kalau istri ada ya tadi ya, mantan istri dicerai ya, ada. Kalau anak Pak tidak ada mantan anak. Termasuk orang tua, tidak ada mantan orang tua. Selamanya ya orang tua, selamanya anak ya. Dia anak yang paling dibenci bapaknya, nggak ngaruh Pak, nggak ngaruh ya. Dia anak yang paling disayang oleh bapaknya, harus dapat warisan paling banyak, nggak ngaruh. Mau disayang atau tidak disayang, pokoknya hukum Islam tetap berlaku. Nggak berlaku yang masalah disayang atau tidak disayang, durhaka atau tidak durhaka, semuanya tetap dapat Pak itu ya.